Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Eni Syartati. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang inovasi layanan gizi halal dan perawatan spiritual di rumah sakit swasta di Indonesia. Perkembangan regulasi halal mendorong rumah sakit menyediakan gizi halal. Konsep halalan toiban meningkatkan kualitas hidup, kepuasan, dan loyalitas pasien. Ini juga membuka peluang wisata medis berbasis Islam. Latar belakang dan tujuan kajian. Indonesia dengan populasi muslim terbesar menuntut kepatuhan syariah dalam layanan kesehatan. Rumah sakit swasta berinovasi memenuhi kebutuhan layak makanan halal. Kajian ini mengevaluasi inovasi gizi halal, mendukung perawatan spiritual dan kualitas hidup pasien muslim. Jadi tuntutan syariah, Indonesia menuntut kepatuhan syariah dalam layanan kesehatan. Kemudian inovasi rumah sakit swasta berinovasi memenuhi kebutuhan makanan halal. Dan tujuan kajian ini adalah mengevaluasi gizi halal, mendukung perawatan spiritual dan kualitas hidup pasien. Konsep halal dan halalan toyiban. Halal berarti diizinkan hukum Islam. Halalan toyiban berarti halal, baik, bersih, dan bergizi. Makanan halal di rumah sakit mendukung ketenangan batin, mengurangi kecemasan, dan memperkuat spiritual pasien. Jadi, halal itu berarti diizinkan menurut hukum Islam, khususnya pangan. Halalan toyiban, makanan tersebut tidak hanya halal, tetapi juga baik, bersih, dan harus bergizi. Kemudian dampak spiritual yang ditimbulkannya adalah mendukung ketenangan batin dan mengurangi kecemasan pasien. Konteks regulasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mewajibkan sertifikasi halal makanan rumah sakit. Sementara Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2021 menegaskan bahwa kewajiban halal di semua fasilitas publik. Sementara rumah sakit bekerja sama dengan BPJPH dan MUI untuk sertifikasi halal tersebut. Jadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mewajibkan sertifikasi halal makanan yang ada di rumah sakit. Dan kemudian Perpres dan Permen menegaskan kewajiban halal di semua fasilitas publik. Kemudian pihak BPJPH dan MUI ini bekerja sama atau rumah sakit bekerja sama dengan dua lembaga tersebut untuk melakukan sertifikasi halal. Inovasi dalam layanan ini mencakup dapur bersertifikat, pelatihan staf, audit berkala, dan digitalisasi rantai pasok. Ada juga konseling gizi syariah dan integrasi layanan keagamaan. Contohnya, penggunaan perangkat lunak untuk pelacakan halal. Jadi, dapur yang ada di rumah sakit harus bersertifikat halal. Baik itu dapur dan bahan bakunya harus tersertifikasi halal. Kemudian pelatihan staf harus dilatih tentang hukum pangan Islam. Kemudian dilakukan digitalisasi rantai pasok, yaitu pelacakan halal untuk ketelusuran bahan makanan yang dipasok ke rumah sakit. Kemudian harus ada integrasi keagamaan berupa konseling gizi syariah dan layanan rohani. Integrasi gizi halal dengan perawatan spiritual. Gizi halal adalah bagian dari penyembuhan holistik, yaitu layanan rohani mendukung pengalaman perawatan bermakna. Studi menunjukkan bahwa peningkatan kepuasan dan kemudian pengurangan kecemasan pasien dan kepercayaan pasien terhadap tenaga medis ini akan meningkatkan kesembuhan pasien. Jadi pendekatan holistiknya yaitu gizi halal mendukung penyembuhan tubuh dan jiwa. Kemudian layanan rohani bisa berupa penyediaan fasilitas peribadatan, misalnya musola, kemudian dilakukan pembacaan kitab suci Al-Quran, dan dilakukan konseling kerohanian. Dan dampak positif yang ditimbulkan adalah meningkatkan kepuasan pasien sehingga mengurangi kecemasan pasien sehingga akan tercapai kesembuhan pasien secara holistik. Dampak terhadap kualitas hidup pasien. Jadi halal
gizi halal di rumah sakit, juga halal toyiban yang diberlakukan di rumah sakit, ini berdampak terhadap kualitas hidup pasien. Kualitas hidup pasien yang dimaksud di sini adalah secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Gizi halal bisa meningkatkan kepatuhan diet, kemudian meningkatkan pemulihan emosional dan perasaan dihargai pasien. Terdapat korelasi positif antara makanan halal dan loyalitas pasien. Kepatuhan diet di sini meningkatkan kepatuhan diet pasien. Kemudian dengan patuh diet ini, pasien akan terdukung pemulihan emosionalnya dan spiritualnya. Pasien akan merasa dihargai secara budaya dan kemudian korelasi positifnya juga akan meningkatkan loyalitas pasien. Tantangan implementasi terhadap gizi halal di rumah sakit ini adalah meliputi kendala utamanya yaitu kompleksitas rantai pasok halal, kemudian biaya sertifikasinya, dan kurangnya pelatihan staf serta kesadaran pasien yang masih rendah. Biaya operasional memang cukup tinggi karena pemisahan fasilitas. Kemudian solusinya adalah investasi teknologi digital dan kolaborasi lintar sektor. Jadi rantai pasok di sini sangat kompleks, rantai pasok halalnya ini, sehingga perlu sangat diperhatikan implementasinya. Kemudian karena membutuhkan biaya dan birokrasi yang tidak murah, maka sertifikasi halal ini perlu diupayakan dan kemudian peningkatan kemampuan staf dengan pelatihan-pelatihan sehingga para staf akan meningkat pemahamannya tentang hukum syariah Islam. Kemudian pasien yang masih rendah eh, kesadarannya tentang hal ini, maka diberikan pengertian, pemahaman untuk meningkatkan kesadaran pasien sehingga meningkat. Kemudian peluang strategis dan wisata medis halal, layanan gizi halal ini merupakan diferensiasi rumah sakit, sehingga Indonesia dapat menjadi destinasi wisata medis halal bagi pasien dari misalnya negara muslim lainnya, contohnya Malaysia, Brunei, dan Timur Tengah. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan ini menarik bagi pasien-pasien yang non-muslim, di mana mereka yang mengutamakan etika dan kesehatan makanan. Jadi diferensiasi layanan di rumah sakit ini merupakan suatu peluang bagi gizi halal membedakan layanan rumah sakit dengan yang lainnya. Kemudian Indonesia berpotensi menjadi destinasi utama wisata medis halal dan ini tentunya akan menarik pasien-pasien yang mengutamakan etika makanan, baik itu muslim maupun non-muslim. Rekomendasi kebijakan dan kesimpulan dari kajian kita kali ini adalah meliputi sertifikasi wajib, sertifikasi makanan halal wajib dilakukan di seluruh rumah sakit di Indonesia, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Kemudian dilakukan edukasi gizi halal, yaitu pendidikan gizi halal dalam kurikulum kesehatan. Jadi, kurikulum kesehatan itu mencakup pendidikan gizi halal. Kemudian kampanye atau penyuluhan kepada publik tentang edukasi manfaat gizi halal kepada masyarakat. Dan yang paling penting adalah akreditasi nasional untuk rumah sakit dengan layanan gizi dan spiritual yang terintegrasi. Demikian yang saya dapat sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.